Jadi saya sangat prihatin Pak dengan kondisi yang ada sekarang. Betul kata Pak Iman tadi, akhirnya timbul forum-forum yang sama-sama ingin berjuang. Dari forum A, B, C, D, bahkan sekarang saya dengar lagi forum, ada lagi entah forum, entah komunitas yang tidak terdata di BKN atau baru terdata di Dapodik, sama ingin menuntut haknya menjadi ASN. Saya tidak membatasi hal itu, Pak, karena memang kami sebagai warga negara Indonesia, kami lahir di negara tercinta ini, semuanya ingin sejahtera. Dan kami di sini atas nama guru semuanya, Pak, di mana kalau P1 itu memang sudah ada regulasinya dari awal, dari tahun 2021, Pak. Kami yang awalnya, mohon maaf Pak Ferdi, kami yang awalnya seorang guru, ya beberapa guru harus demo, Pak. Harus panas-panasan di luar itu. Ini saya juga kalau mengingat flashback lagi itu sangat bergetar lagi, Pak. Nyatanya sampai sekarang, Bu, masih belum selesai juga. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah eh, mendapatkan SK, Pak. Cuman saya terbebani, Pak, karena P1 ini belum tuntas 100%. Nah, ini dasar hukum yang kami punya, yang menurut kami ingin supaya pemerintah itu nanti untuk tahun 2024 ini regulasinya tidak ngeprank lagi, Pak. Karena P1 itu awalnya diprank, Pak. Kami masuk, kalau kata-kata kiasnya masuk ke jebakan Batman, Pak. Gitu. Yang harusnya sistem tidak bisa memasukkan kami ke sekolah yang ada guru induknya, akhirnya kami masuk ke situ dan akhirnya beda satu poin, kami guru induk itu bisa dapat penempatan, kami yang nilainya tinggi tidak. Begitu juga tahap 2, kalah lagi dengan yang Serdik. Dan tapi Pak, saya apresiasi juga buat pemerintah yang memang sekarang next Mas ingin menuntaskan honorer. Saya apresiasi. Kemendikbud pun tidak semuanya tidak baik ya Bapak Ibu. Saya apresiasi juga dengan adanya Komisi 10, Prof Nunu sekarang sudah menjadi Ibu Dirjen gitu karena dukungan dari Komisi 10 bukan PLT lagi sehingga melahirkan regulasi-regulasi yang menuntaskan ya walaupun memang belum belum tuntas ingin P1 ini bagaimana yang tadi awalnya bahasa Inggris itu tidak bisa linear ke guru kelas, sekarang alhamdulillah Pak. Walaupun dengan cara begitu pun masih belum tuntas juga. Seharusnya kita bisa, bukan kita ya Pak, kalau saya sih hanya ya kecil Pak. Seharusnya pemerintah itu bisa menarik benang merahnya di mana sih? Yang konon katanya rekrutmen ASN 2024 ini dibuka 2,3 juta formasi. Saya bicarakan di sini formasi guru, Pak, karena kami di sini guru. Di sini dilihat ada 419.146 formasi. Tapi faktanya yang saya dapat infonya setelah rakor itu, gurunya itu 170.649. Ini saya baru dapat tadi pagi, Pak, infonya, jadi tidak ada di slide. 170.649 setelah hasil rakor. Itu pun dibagi, Pak. Yang P3K itu cuma 150.031. CPNS-nya 20.618. Ini setelah rakor. Jadi sebenarnya apa masalahnya? Ternyata usulan dari Pemdanya yang bermasalah. Kenapa Pemda sampai tidak bisa percaya mengusulkan nggak maksimal? Apa masalahnya? Kalau saya punya, karena di forum saya itu ada beberapa daerah dari Sabang sampai Merauke, Pak. Ada yang P1-nya sudah tuntas, bahkan honorernya sudah banyak yang menjadi ASN. Contohnya Lebak, Pak. Provinsi Banten, saya di sini kayaknya belum
belum bisa ketemu langsung sama dapil saya, Pak. Titip salam aja, Pak. Karena saya WA juga jarang dibalas, saya malah ketemunya dengan anggota dewan dari dapil-dapil lain gitu. Eh, Lebak itu luar biasa, Pak. Kalau memang boleh di cross check, Pak, DAU Lebak itu berapa? Di sana pun PAD-nya berapa? Ini saya punten Pak, saya itu guru tapi harus belajar lagi tentang kondisi daerah sampai harus mencari informasi karena kalau saya berbicara hanya nggak ada data, sepertinya saya nanti dibilang nggak bagus lah gitulah. Kenyataannya memang begitu. Kita sampai mencari data-data seperti itu. PAD, DAU gitu. Yang awalnya sebenarnya tugas guru itu hanya mengajar ya Bapak Ibu ya. Sekarang harus jadi les privat ya Pak Iman ya. Ya gitu. Analis. Iya, jadi justru benar Pak Iman. Kita analisa Pak. Kita analisa apa sih sebenarnya masalahnya. Next Mas. Jadi kenyataannya P3K yang sekarang itu hanya membuka 150.031 se-Indonesia, Pak. Mohon di-cross-check lagi, mudah-mudahan ini datanya nggak benar ya. Saya berharap datanya tidak benar, jadi 400 seperti data yang awal. Semoga ini data saya tidak benar. Nah, dari 2021 terus dari mulai hampir 200.000 P1, ini banyak korban, Pak. Yang awalnya forum P1 itu cuma satu, sekarang jadi banyak. Itu. Yang awalnya dulu hampir dibenturkan antara P1 negeri dan P1 swasta. Itu sesama guru aja, Pak. Bentur-benturan gitu. Kenapa sih? Kenapa sih negeri? Kenapa sih swasta? Dan akhirnya sampai terjadilah PHK dari guru swasta. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak aneh lagi kata PHK dari P1 swasta, itu real, Pak. Di kabupaten saya itu 2 orang, Pak, sudah di PHK karena ketahuan ikut P3K. Kalau 2021 itu tidak ada regulasi atau apa itu yang ikut P3K, tidak boleh, tidak ada. Kalau tahun 2023 itu harus ada menggunakan surat izin dari ketua yayasan kalau nggak salah. Nah itu sudah bagus lagi, berarti kan ada komunikasi dua belah pihak antara yayasan dengan pelamar. Kalau 2021 kenapa jadi P1 korbannya Pak di PHK? Teman saya itu 2 Pak, dan itu nunggu dari 2021. Bayangkan Pak, Bu, makanya wajar tadi Bapak yang dari Tasikmalaya ada yang jualan kerupuk untuk menunggu status ASN. Bayangkan Pak, sekarang ada di forum saya umurnya udah 57 tahun, Bu. Ini saya juga nyinggung PP ASN, Pak. Kalau RPP ASN nanti lahir saya titip, Pak. Bukan berarti P3K kalau banyak nuntutnya sih. Ya izin juga Pak koreksi. Kalau anggota dewan setelah 5 tahun terpilih dapat pensiun, kita kontrak 5 tahun, bahkan ada yang 1 tahun. Gitu. Teman saya yang sudah di belakang sudah mendahului pensiun ya Pak, punten sudah mendahului pensiun tidak dapat apa-apa Pak, cuman ucapan terima kasih gitu. Iya, kami modalnya 10 tahun Bu, 150.000 sebulan. 50.000 malahan. Iya, jadi gitu Pak. Jadi ada yang sudah 57 tahun yang sudah mendekati usia pensiun Pak, belum diangkat juga. Sudah di PHK dari ya sekolahnya. Saya kebayang Pak, kalau hari ini tahun ini regulasi itu kita ini saya bilang saya katakan regulasi masih abu-abu karena belum ada yang bisa menyatakan P1 itu aman menjadi prioritas pertama dan tidak tes. Saya belum 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 menangkap itu. Kalau tahun lalu ada yang sudah berani menyatakan mungkin dari pihak Kemendikbud, dari Kemenpan bahwa P1 prioritas tahun ini. Tahun 2022 P1 itu kalah dengan observasi, Pak. Dengan P3. Mungkin itu karpet merah untuk P3 menurut saya tahun 2022. Makanya sekarang setelah 2023 itu sisa 14.070 guru P1. Ini negeri dan swasta, Pak. Boleh next, Mas? Nah, di sini Pak, ini juga saya datanya dapat
eh, cari-cari juga dari Mbah Google, Pak. Dari 14.070 itu, Pak, ini yang merah itu yang tidak masuk, Pak. Jadi totalnya itu kalau yang merah tidak masuk itu di total sekitar 2 ribuan. Mungkin ini yang menjelaskan lebih bagusnya itu dari pihak Kemendikbud karena kewenangan beliau. Saya hanya mencuri data saja, Pak. Bukan mencuri ya, mencari mencari data saja sebagai bahan pertimbangan. Next, Mas. Nah, di sini dari 14.070 sisa P1 dari 2021, Pak. Kalau berdasarkan data ini 11.437 itu dapat formasi. 2.633 tidak mendapatkan formasi dengan tadi Ibu dari Lampung katanya juara kedua, Bu. Juara kedua. Juara dua, tapi nggak Indonesia. dapat ASN ya, Bu. Nggak dapat SK juara keduanya. Harusnya juara itu dapat piala, tapi di sini juaranya malah Menunggu yang menangis gitu. Menangis, Bu ya. Jadi kalau di sini ada Jawa Tengah itu juara menangisnya ke satu, Pak, keduanya Lampung Selatan. Ini ada 30 daerah, Pak. Ini saya garis bawahi kembali, Pak. Seandainya regulasinya nanti P1 menjadi prioritas. Kalau P1 tidak menjadi prioritas, yang sesuai dengan Undang-Undang ASN itu honorer dulu, ini jadi rebut-rebutan nih siapa duluan jadinya, Pak. Ini nggak mungkin 2.633 lagi, Pak. Nggak tahu berapa. Akan lebih, saya pastikan akan lebih dari 2.633 lagi. Kalau regulasinya akan berubah, tidak seperti tahun-tahun ke belakang. Ini yang kami khawatirkan, Pak. Nah, di sisi lain, Pak, ada P3K paruh waktu dan penuh waktu yang kemarin sudah mungkin kita dengar sama-sama di parlemen inilah dari Komisi 2, Komisi 10 sudah menggaungkan ada 2 P3K paruh waktu dan penuh waktu. Saya juga titip, Pak, sepertinya masalah kami yang kasus P1 itu harus jadi pembelajaran. 4 tahun, Pak, kalau dihitung dari angka tahunnya, dari 2021 sekarang 2024, 4 tahun masih belum selesai. Paruh waktu itu berapa ratus ribu orang, Pak, yang akan mendapatkan itu nantinya. Teknisnya nanti, saya orang awam, Pak, menurut saya nggak semudah membalikkan telapak tangan. Yang konon katanya yang saya dengar dari Kemenpan RB, yang P3 paruh waktu itu nanti pun akan mendapat NIP 3K. NIP 3K itu akan disertai apa? Katanya dapat gaji. Saya dapat info lagi, Pak. Semoga saya bilang info yang saya di sini kalau yang nggak bagus mudah-mudahan tidak benar, infonya tidak valid. Teknisnya nanti, Pak, P3K paruh waktu itu dibayar oleh keuangan daerah. Saya dengar lagi, ini mudah-mudahan tidak benar ya Bapak Ibu anggota. Untuk membayarnya itu tunjangan PNS atau ASN itu akan dipotong. Jadi menurut saya untuk menyelamatkan golongan ini mengorbankan golongan yang satunya. Ini seperti apa ya gitu tuh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Konon katanya hampir 70% dipotongnya, Pak. Untuk menyikapi P3K paruh waktu. Sebenarnya ini usulannya gimana sih, Pak? Gitu saya kurang paham juga. Untuk penggajiannya, saya bilang makanya tadi, Pak, mohon dikaji kembali terkait isu atau apa ya, bukan isu ya, P3K paruh waktu nanti ini. Kalaupun memang di sini, Pak, next, Mas. Nah, di sini, Pak, isunya di sini, Pak. Kenapa teman-teman akhirnya ada di sini ya, mungkin yang P1. Kekhawatirannya sangat kencang, Pak. Saya mohon, memang semuanya ingin jadi ASN P3K, Pak. Ini euforianya luar biasa, Pak. Luar biasa buat teman-teman honorer
Itu sangat luar biasa. Untuk daerah yang saya tahu itu tidak dibuka untuk PNS-nya. Berarti CPNS-nya itu di pusat ya Pak. Yang awalnya pertama-tama kita sih dapat informasi bahwa P3K dibuka setahun 3 kali. Wah, senang banget nih teman-teman dapat info ini. Tapi kalau saya, prediksi saya sepertinya nggak mungkin ya 3 tahun sekali. Ternyata sekarang terbukti Pak. Bukan 3 tahun sekali, tapi ternyata dibagi. Yang pertama itu adalah untuk sekolah kedinasan. Terus yang kedua, yang info saya dapat, itu nanti untuk kementerian. Yang ketiga baru untuk daerah. Nah seperti itu ternyata saya pikir setahun 3 kali itu habis ini ayo habis untuk menuntaskan non ASN ini terus buka lagi sampai habis, ternyata bukan seperti itu. Nah di sini Pak, Jawa Tengah itu saya contoh Jawa Tengah ya, memang gambling juga nih. Usulan formasinya yang sudah teman-teman ini advokasinya luar biasa sampai ke daerah, ke BKPSDM, ke udahlah pokoknya sampai kemana-mana Pak. Itu 2.990. P1-nya ada 4.042. Non ASN-nya itu kita juga punya dapat link bocoran lagi Pak. Jadi untuk mengetahui data non ASN di daerah kita berapa itu kita bisa tahu Pak. Saya juga nggak tahu, ini teman-teman luar biasa banget, nggak tahu ada Biorka, nggak tahu apa ini Pak, ada aja gitu. Jadi kita tahu nih Pak, daerah kita itu kebutuhan ASN-nya berapa sih? Itu sampai kita tahu Pak. Terus non ASN ada berapa sih? Itu datanya ada Pak. Nah di sini kalau formasinya 2.990. Nah, untuk P1 aja nggak tuntas Pak. Non ASN juga nggak tuntas. Nah, di sini mohon dipertimbangkan kembali, Pak. Di sini kadang 4.042-nya ini adalah ada guru negeri dan swasta itu. Jadi kalau misalkan 2.990 ini nanti kalau regulasinya nomor satunya itu non ASN, ya itu yang tadi saya 2.600 itu pasti angkanya akan bertambah, bukan 2.600 lagi. Gitu. Saya sih berharap seperti Prof. Nunu bilang waktu kita audiensi kalau nggak salah dengan P2G itu sistem antrian lah. Oke, kalau sistem antrian mudah-mudahan antriannya memang adil gitu. Yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga, tapi tidak dengan cara ada yang dikorbankan dari sistem antrian itu. Banten juga Pak, ini Banten juga sangat kencang. Awalnya Banten tuh 0 loh Pak, tahun lalu. Ya punten ini Banten. Kita tuh sampai demo Pak, mendobrak pintu DPRD waktu itu, dan alhamdulillah nggak jebol Pak, geser doang. Geser Pak. Kalau jebol itu merusak merusak ini dong Pak, aset negara Pak, nanti kita nggak cuma digeser aja sih Pak, sebenarnya nggak dikunci pintunya. Nah itu akhirnya membuka 500 Pak tahun kemarin. Itu kita apresiasi juga, dan sekarang saya apresiasi kembali Pak, luar biasa Banten, 11.000 Pak. 11.000 itu dari guru teknis sama kesehatan, dan gurunya itu kita pendekatan lagi, jadi memang advokasi Banten itu luar biasa Pak. Kita sudah untuk selesainya kita belum tahu Bu. Justru itu kita ke sini supaya regulasinya memang benar-benar adil Pak. Kalau Banten ini usulannya luar biasa Pak, 4.694. P1-nya 1.823. Ini kalau buat P1 jadi prioritas 1, selesai Pak, nggak punya PR. Nggak punya PR, tapi di sini non ASN-nya kita nggak tahu teknisnya seperti apa. Kita sudah selalu koordinasi, komunikasi dengan Dindik dan BKPSDM-nya seperti apa. Kita juga agak was-was juga sebenarnya gitu. Tapi semoga ini was-wasnya itu membuahkan hasil yang terbaik lah gitu. Jadi kecemasan-kecemasan itu seperti itu Pak. Banyak informasi yang kita dapat karena memang regulasinya sampai sekarang belum terbit Pak. Kita tanya regulasinya seperti apa? Masih tahap harmonisasi. Nah, mumpung masih tahap harmonisasi Pak, semoga nanti setelah ini ada raker bersama Panselnas di Komisi 10, mohon kami-kami yang datang ini bisa dimasukkan aspirasinya Pak.
Next, Mas. Nah ini Pak, permasalahan kalau tadi P1 yang belum tuntas, nah ini sudah tuntas, sudah dinyatakan lulus, ada aja Pak masalahnya. Ya tadi yang Pak Iman bilang kontraknya cuma 1 tahun karena mengambil aturan minimal hanya 1 tahun. Pak, 1 tahun itu banknya nggak percaya Pak. Ada yang mau benerin rumah, mau sekolahin SK-nya ternyata ditolak bank Pak. Jadi rumahnya masih aja gubuk Pak gitu karena SK-nya cuma 1 tahun gitu. Jadi kalau 1 tahun itu menurut saya terlalu singkat ya Pak ya. Baru juga dibagi SK, melek lagi udah habis kontraknya, perpanjang lagi gitu. Makanya itu benar kata Pak Iman tadi, memang ada yang 1 tahun dan itu ada di sebelah daerah saya Pak. Itu hanya 1 tahun kontraknya. Nah ini Kabupaten Mimika Pak. Ini juga miris Pak. Lulusnya bareng sama saya Pak. Mudah-mudahan di sini ada dapilnya nih Pak. Itu sampai sekarang Pak SK-nya belum dibagi Pak. Belum bagi SK. Itu ada 488 dengan alasan seperti itu. BKPSDM-nya belum menyerahkan ke Dindik. Dan ini mirisnya yang konon katanya tidak boleh merekrut honorer lagi, kenyataan di lapangannya itu masih ada Pak. Masih ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Makanya P1 gimana saya mau ditempatin Bu, orang di sekolah itu udah kemasukan guru honorer baru. Nah guru honorer barunya ini sudah masuk Dapodik, teriak lagi Pak pengen minta dapat ASN. Wajar kalau menurut saya. Karena memang semuanya juga ingin sejahtera di negara tercinta ini. Itu Pak. Yang kedua, penempatan ASN ini masih belum maksimal. Yang sudah itu juga sama Pak Iman, menurut saya sudah itu. Yang ketiga juga masih terdapat daerah yang tidak mendapatkan TPP atau Tukin. Nah mungkin ini Pak, yang tadi salah satunya, contohnya tadi Lebak, itu saya sendiri pun tidak mendapatkan TPP Pak atau Tukin. Jadi mungkin ini yang tadi Lampung Selatan ya Bu ya, dan Jawa Tengah. Sebenarnya gaji P3K itu sudah ada di PMK kalau nggak salah Pak. Kalau Bapak sudah raker dengan Kemenkyu, uangnya sudah di Ermak ya Pak kalau nggak salah sudah ada. Mohon dikoreksi kalau saya salah Pak. Sudah di Kemenkyu. Jadi kalau yang awal setahu saya waktu setelah audiensi dengan Kemenkyu, dulu itu sistemnya rembes Pak. Rembes itu berarti otomatis ditalangin dulu. Makanya kenapa daerah itu nggak mau mengajukan dulu nih, karena uangnya untuk nalangin gaji teman-teman P3K ini nggak ada gitu. Itu seperti itu berarti memang kendalanya di situ. Tapi sekarang Pak 2024 ini yang kemarin 2023 saya tanyakan kembali ke Kemenkyu, sistemnya bukan rembes lagi, tapi melalui laporan rencana anggaran penggajian. Berarti kan di sini dilaporkan dulu nih bulan depan yang akan, kalau ini sebagai saya orang awam ya Pak ya, dilaporin dulu rencananya yang mau digaji berapa orang, baru ke Kemenkyu, baru besoknya bisa ditransfer melalui DAU. Menurut saya kalau begini, ini orang awam lagi Pak, emak-emak lah ya Pak. Kalau udah ada kocoran dari suami Pak, ini uangnya segini nih, sok belanjain buat siapa? Ini saya logika saya sebagai emak-emak Pak. Ini buat bayar ini mamang ojek, ini buat bayar anak les, kan sudah ada uangnya, sudah ada nih rencana anggaran yang saya ajukan ke suami saya. Otomatis sudah nggak ada kendala dong. Harusnya untuk mengajukan formasi yang maksimal gitu. Lalu yang keempat, ini udah sering dibahas Pak. Kemarin juga saya di bawah komisi berapa itu ya, Nusantara berapa itu saya diundang Pak dari parlemen untuk membicarakan honorer. Kok ini saya pikir sudah reda Pak. Wah di media sosial itu Pak luar biasa Pak. Seragam itu PNS dan P3K itu dibedakannya. Karena apa? Karena ada aturan. Sebenarnya yang enggak ngikutin aturan juga nggak apa-apa. Setahu saya nggak dapat sanksi. Kenapa sih gitu tuh? Oke lah kalau mungkin teknis tidak langsung berhubungan dengan banyak orang, istilahnya person to person kalau yang teknis. Tapi kalau misalkan guru itu kan satu kelas atau satu sekolahan
muridnya melihat pada saat upacara ternyata ada guru yang seragamnya berbeda. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Jadi ini kok masih begini terus ya gitu. Karena apa? Karena RPP ASN-nya belum keluar mungkin ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang yang kelima ini ya itu P3K itu masih dipandang sebelah mata. Karena memang ada kasta-kastanya lah katanya kalau di sekolahan itu. Next Mas. Yang terakhir Pak mungkin ya Pak. Bapak Ibu ini yang terakhir tuntutan kami Pak. Dari forum kami yang pertama itu memohon agar status guru P1 baik guru negeri maupun swasta yang sisanya 14.070 orang ini tetap menjadi prioritas utama untuk dapat terakomodir dan diselesaikan seluruhnya pada rekrutmen tahun 2024 ini tanpa tes, dan saya harap ini tertuang di regulasi Permenpan ya Pak ya. Yang keduanya terkait tadi Pak, kalaupun gaji itu sudah ada anggarannya di Kemenkyu, saya memohon, kami Pak, bukan saya, kami memohon nanti sebelum seleksi CASN itu biasanya ada rakor Pak. Mudah-mudahan tahun ini ada rakor lagi mengenai juknis, dan saya berharap sebelum nanti seleksi P3K ini dibuka, pemerintah pusat baik Panselnas atau kementerian yang lainnya dapat mendorong kembali untuk daerah yang mengajukan formasinya masih minim, Pak. Ini terbukti. Pengalaman ini terjadi pada Banten tahun lalu, Pak. Yang awalnya 0 setelah rakor itu dibuka kembali oleh Panselnas. Jadi aturannya masih fleksibel lah Pak. Kalau ditutup nggak ditutup banget gitu. Kalau memang sudah diberikan penjelasan dari pusat bahwa sebenarnya masih bisa ya. Apalagi sih keraguan buat Pemda itu, buat apalagi nggak ada lagi deh menurut saya Pak, keraguan itu. Yang ketiga, memohon disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karir antara P3K dan PNS. Karena P3K itu memang sepertinya untuk jenjang karir agak susah ya Bapak Ibu ya, dibanding PNS. Yang keempat, pada masa transisi ASN terkait ini yang sekarang isunya udah dengar juga kemarin ada yang harus mengembalikan 75 juta itu Pak. Nah ini di sini juga pada masa transisi ASN terkait munculnya Undang-Undang ASN berakibat banyak P3K yang direkrut sudah berusia tua. Yang tadi saya bilang bahkan lebih dari 50 tahun. Untuk itu mohon dipertimbangkan berdasarkan TMT Dapodik dan pertimbangan lainnya, sekalipun pensiun di status tenaga ahli muda tetap bisa bertugas sampai 60 tahun dan berhak mendapat uang pensiun dengan formulasi apapun. Yang kelima Pak, memohon agar menghapus kontrak P3K dan otomatis diperpanjang sesuai dengan usia masa pensiun. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan masukan dari Komisi 10